terlihat acak-acakan. Tampaknya kusut semua. Hati senang untuk mengucapkan salam pembuka untuk pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasa kita dalam keadaan lancar dan terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Saya Diana Putri akan selalu menemani sahabat semua dalam program yang kita tunggu-tunggu, yaitu program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, kali ini saya tidak sendirian, sudah ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa berada di samping kanan saya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini adalah Kiai Haji Helmi Hidayat sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini Pak Kiai, banyak banget nih titipan-titipan nih pertanyaan dari netizen dan sahabat Energi Iman semuanya untuk dapat dipertanyakan nih sama Pak Kiai. Tapi setelah iklan yang satu ini.
Kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Udah gak sabar kali ya, langsung saja nih kita tanyakan pada Pak Kiainya. Nah jadi Pak Kiai, berhubung nih akan banyak banget nih di sini pertanyaan tadi nih. Ada satu pertanyaan yang sangat menarik sekali yang tentunya bisa kita ulas sekarang. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi kunci utama dalam menuntut ilmu? Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kunci utama kita menuntut ilmu adalah kesadaran diri bahwa kita sebagai bagian dari bangsa binatang adalah berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Jangan salah paham kalau saya katakan kita adalah binatang, karena filsuf Yunani kuno bernama Aristoteles sejak awal menyatakan bahwa al-insan hayawan natiq. Manusia adalah hewan, tapi natiq. Natiq itu artinya berlogika. Jadi persamaan saya dengan simpanse misalnya, saya makan, minum, berhubungan seks, tidur, kayak gitu ya. Tapi perbedaan saya dengan simpanse selain persamaan tadi adalah saya menuntut ilmu. Jadi ilmu itu saya cari karena saya sadar ilmu itu terbuka lewat alam jagat raya ini. Kemudian saya cari, metodenya bermacam-macam. Dulu orang menuntut ilmu ketemu guru, selesai. Tapi kemudian oleh para filsuf Yunani kuno dimulailah tradisi skolastik. Skolastik itu artinya duduk di kelas, dari situ kemudian keluar ijazah, kemudian naik jenjang, sekarang jadi SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 kan gitu. Itu cuma metode saja, metode belajar. Sesungguhnya kita harus menuntut ilmu dari manapun. Itu kunci utama, kesadaran diri bahwa kita adalah memang binatang yang berhak menuntut ilmu. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya terkait dengan menuntut ilmu itu kan tentunya penting banget nih Pak Kiai kan. Nah bagaimana sih akibatnya nih jika kita memiliki ilmu tapi kita tidak amalkan begitu Pak Kiai? Ada kalimat bagus tuh dari kalau di pesantren itu namanya mahfudhat. Artinya kata-kata yang harus dihafal, ya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Ada, dia tumbuh gitu kan, layaknya buah, orang bisa berteduh ya, tapi dia tak tanpa buah. Maka burung tidak datang, semut tidak ada, sunyi. Orang cuma melihat dia sebagai pohon, layaknya pohon-pohon yang lain. Itulah orang yang kemudian dia ilmu. Tapi kemudian tidak bermanfaat kepada manusia lain. Padahal, mestinya orang yang berilmu itu harus menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ini sesuai hadis Rasulullah Muhammad SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Tapi bagaimana dia akan bermanfaat buat orang lain kalau dia tidak banyak ilmu? Dia berilmu tapi ilmu tidak banyak. Ya.
saya ingin kasih cerita sedikit ya, Gimana nih, Pak supaya Kiai? orang tertarik menuntut ilmu, punya ilmu. Nah, silakan Pak Kiai. Saya sangat menggemari tokoh Abu Nuwas. Ya, Abu Nuwas itu diciptakan, Abu Nuwas pintar, pujangga hebat. Nah, sebetulnya dia punya agak serius, karyanya juga bagus-bagus dan baik gitu kan. Cuma karena dia adalah penjaga kebanggaan Harun al-Rasyid, orang-orang yang datang kemudian menjadikan dia yang jadi tokoh antagonis, entah tokoh oposisi lunak terhadap Pokoknya unik lah unik ya, lah, ya. kira-kira. Tapi di dalam banyak kisah itu, jumlahnya bisa ribuan, selalu saja Abu Nuwas ditampilkan menang melawan Harun al-Rasyid dalam hal kapasitas ilmu, Iya. karena masalah ilmu. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu kisah yang paling membuat saya terkesan dan selalu tersenyum sendirian kalau saya sedang setir mobil, beringat kisah ini senyum, Iya. adalah ini saya ceritakan. Dulu gini, karena berkali-kali Harun al-Rasyid berusaha mengalahkan Abu Nuwas dalam hal kapasitas ilmu, suatu ketika atas saran dari para penasehat istana, yuk kita kerjain Abu Nuwas. Iya. Sampai di mana kepintaran dia. Maka istana itu diubah. Semua jalan-jalan diisi dengan rumput. Ya, sebelumnya, sehari sebelumnya itu. Setelah itu di semua ini lapangan itu yang sekarang sudah berumput dan jalan-jalan sudah berumput, dituliskan dilarang menginjak rumput, dilarang berjalan di atas rumput. Pokoknya di mana-mana tuh, dilarang lewat rumput atau Paham semua gitu ya. semua. Iya. Harun kaget. Padahal dia pagi itu diundang oleh Khalifah Harun al-Rasyid untuk makan pagi. Iya. Kalau dia nggak datang, dia dihukum. Iya. Nggak boleh makan siang, nggak boleh makan malam, makan pagi dan harus datang. Dan pagi itu dilalahnya Abu Nuwas sampai istana. Dan Harun al-Rasyid siap-siap makan pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Abu Nuwas, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Nah, Iya. nggak bisa, kan semua sudah pilih rumput. Dan ada larangan, dilarang menginjak rumput dan dilarang berjalan di atas rumput. Benar Paduka, tapi saya tadi berlari Wah, di atas rumput. di atas rumput. Iya. Coba, Cerdik sekali. cerdik itu orang berilmu. Masya Allah. Karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda berilmu maka Anda akan bisa mencari setiap celah. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan, problem, ada jalan keluar dengan ilmu yang kita pegang. Dan itu jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 10. Allah berfirman, penggalannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji akan mengangkat derajat, berkali-kali derajat. Pertama, walladhina amanu minkum, ya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berilmu. Jadi iman dulu nih yang harus digarisbawahi. Baru ilmu. Sebab orang kalau sudah berilmu dulu minus iman dan bahkan tidak beriman, ini bisa hancur di dunia ini. Karena kita diberi kemampuan untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, tanpa iman kita bisa merusak. Bayangkan saja ya, dulu zaman dulu orang binatang mana tahu bahwa misalnya atom itu bisa dibelah. Kalau dipisah atom laki-laki dan atom perempuan ya dalam satu tabung, ini akan menjadi bom atom yang kalau diledakkan ya ratusan ribu orang dalam sekejap mati. Kalau orang beriman, biarpun tahu itu ilmu, dia akan tahan diri. Saya akan membunuh orang, Tuhan akan marah. Masalah diri. Betul, tapi kalau orang terus pencet saja tombol, yang penting dia menang perang. Meledak semua ya. Gitu, ya kan? Iya. Atau inilah misalnya dulu COVID-19 di dalam gosip disebutkan itu buatan manusia. Bisa nggak orang membuat penyakit? Bisa. Senjata biologis bisa. Karena itu ilmu semua. Tapi kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ilmu yang diberikan Allah pada kita jalankan, kita laksanakan, kita implementasi demi kesenangan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Itu kira-kira. Iya, benar sekali. Ya. Nah, kalau misalnya terkait hal sedemikian nih, benar nggak sih mengajarkan ilmu itu nih Pak Kiai lebih utama dibandingkan dengan mengerjakan ibadah lainnya? Penasaran sekali saya nih Pak Kiai. Ada pertanyaan seperti itu? Ada. Ya baik. Sekarang tadi kan itu sebenarnya kontekstual dengan pernyataan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia Manusia lainnya. Bagaimana mungkin manusia kita akan menjadi bermanfaat buat orang lain kalau kita tidak berilmu? Iya kan? Benar. Pasti kita tidak menjadi bermanfaat. Karena itu menuntut ilmu adalah kepastian. Tapi lagi-lagi harus penting dicatat bahwa ilmu saja tidak cukup, harus iman. Saya mengagumi moto Pondok Modern Darussalam Gontor. Apa nih, penasaran sekali Nah, saya ya kan? Pak Kiai. Gontor. Gimana? Gontor gimana? itu kenapa Gontor? Ada empat moto ya. Pertama yang diletakkan di nomor pertama itu berbudi tinggi. Ya, jadi sebelum orang siswa santri belajar di Gontor itu pasti mereka selama seminggu itu dikurung dalam sebuah sebuah ruang pertemuan yang sangat besar. Kemudian mereka digosok etika, akhlak. Apa tujuan Anda masuk Gontor? Tujuan Anda adalah buat Allah semua. Barulah kemudian ya setelah berbudi tinggi berbadan sehat. Nggak langsung kasih ilmu. Sebab kalau orang sakit-sakitan gitu ya otaknya nggak benar misalnya, sakit-sakitan, bagaimana dia akan Menuntut ilmu. karena itu di Gontor di awal-awal itu kegiatan ya, harus berbaris, olahraga, disehatkan dulu badannya. Baru setelah itu mencurahkan kepada mereka adalah ilmu. Yang ketiga berpengetahuan luas. Karena itu di Gontor nggak apa-apa itu di kelas 1 aliyah itu diajarkan misalnya bidayatul mujtahid. Itu fikih dari berbagai mazhab itu diajarkan. Karena akhlaknya sudah dipersiapkan, badannya disehatkan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah itu diperkuat dengan ilmu-ilmu dasar dulu termasuk Syafi'i ya, mazhab Syafi'i gitu kan. Nah, baru di kelas 4 loh ya, kelas 4 itu berarti kelas 1 aliyah itu diajarkan berbagai mazhab dalam fikih. Itu kan anak remaja betul ya, tapi siap diajarkan ajian agama-agama misalnya, nggak apa-apa. Karena setelah orang berbudi tinggi, badannya sehat, pengertiannya luas, barulah kata Gontor ini, kata pendiri Gontor, berpikiran bebas. Nah, jadi ya orang dengan ilmu tadi, dasarnya 3 dasar sudah kuat, boleh berpikiran bebas. Tapi bagaimana kita akan berpikiran bebas kalau tidak berpengetahuan luas? Tapi bagaimana Anda berpengetahuan luas kalau Anda tidak sehat? Tidak sehat. Ya, tapi sehat saja tidak cukup kalau Anda iman. Kan tadi ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum beriman walladziina utul ilma darajat. Iman dulu baru berpikiran luas. Ya. Berarti itu fondasi utamanya lah Pak Kiai. Fondasi utamanya adalah iman. Nah, kalau misalnya nih Pak Kiai, seseorang udah beriman, terus dia berilmu, tapi tinggi hati gitu, karena merasa bahwa dia bisa segalanya, dia tahu banyak hal, luas wawasannya dan lain sebagainya, itu gimana ya Pak Kiai? Enggak, ini pertanyaan ambigu namanya. Ya, ambigu benar sekali. Betul, sebab bagaimana mungkin dia beriman tapi tinggi hati? Nggak mungkin. Ada. Nggak mungkin, itu berarti iman orang itu dipertanyakan. Yang paling berhak tinggi hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari 99 nama baik Allah ada namanya Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu bahasa Arab artinya sombong. Boleh nggak Allah sombong? Boleh. Kalau dia menciptakan semua jagat raya, kita itu diciptakan. Maka kalau Allah Mutakabbir, Allah sombong tadi ya, berhak ya. Karena itu sebagai manusia kita diminta juga menggunakan baju Allah, tapi yang baik-baik saja. Misalnya apa? Berilmu, lembut, Rahman, Rahim, gitu ya. Nggak boleh al-mutakim, sombong. Al-mutakabir, tinggi hati. Nah, nggak boleh. Begitu kita menggunakan baju positif Allah, kita dapat pahala. Begitu kita menggunakan baju negatif Allah yang tidak layak kita mendapat dosa. Makanya kita dilarang tinggi hati, dilarang sombong, gitu kan? Nah, dilarang merasa bisa sendiri tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu tidak seperti itu.
Jadi dalam segala hal harus mengandalkan Allah SWT. Betul. Gitu Pak Kiai ya. Ya, Namun nih Pak Kiai, kalau implementasi hari ini yang kita lihat nih, kalau misalnya apalagi di kalangan anak muda gitu kan, kadang-kadang ini kan kita dalam ilmu pengetahuan nih banyak masalah gunakan. Nah, gimana sih tipsnya nih caranya biar kita nih terlepas dari hal sedemikian, menggunakan ilmu kita dengan sebaik mungkin, implementasinya juga. baik. Pemirsa di mana-mana berada, netizen ya, kaum milenial, Iya. kata kunci Allah mengangkat derajat manusia ya setinggi-tinggi derajat adalah pertama, sekali lagi saya tekankan, alladzina minkum, yang beriman ya, walladzina utul ilma, yang berilmu. Iman itu nomor satu. Karena kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, maka besar kemungkinan kita juga belajar ilmu negatif. Apa misalnya ilmu sihir? Ilmu sihir itu nanti di bawahnya banyak varian itu, ilmu pelet, ya, ilmu tenung, telu, banyak. Ini negatif semua. Bisa nggak? Bisa. Boleh nggak kita belajar ilmu sihir? Boleh. Untuk apa tujuannya? Supaya kita membentengi diri. Ini jangan dipotong nih, nanti biasanya begitu ya. Boleh untuk membentengi diri dari serangan ilmu sihir orang-orang yang punya ilmu sihir. Sama dengan ilmu copet. Boleh nggak kita belajar ilmu copet? Boleh, supaya kita tidak tercopet. Saya berbicara cepat supaya tidak dipotong ini oleh. Biasanya kan begitu di medsos ya. Boleh. Tapi ilmu copet bukan untuk mencopet, ilmu sihir bukan untuk menyihir orang. Oke. Kalau kita tidak beriman dapat ilmu sihir, jadilah kita penyihir. Begitu dapat ilmu copet, jadi pencopet kita. Nggak boleh begitu. Betapapun berat beban hidup kita, ya, mungkin ini tema lainnya, kita harus tetap berpegang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pasti ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. Dari mana kita tahu? Kalau kita berilmu. Oke, baiklah, sangat luar biasa sekali nih penyampaian Pak Kiai. Tentunya akan ada intisari nantinya rangkuman, tapi setelah yang satu ini. Saya yakin siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
Tidak usah berlama-lama lagi, ini yang kalian tunggu-tunggu sahabat semuanya, intisari dari penyampaian tadi. Silakan Pak Kiai. Baik, sebagai intisari keutamaan ilmu, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi saya katakan bahwa orang menuntut ilmu, Allah mengangkat derajat seorang manusia itu kalau pertama beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia berilmu. Karena iman, maka dia akan berbudi tinggi seperti yang tadi saya jelaskan. Karena itu perhatikan baik-baik surat Al-Mujadilah ayat 10 yang saya kutip sepenggal tadi. Ayat ini selengkapnya berbunyi adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Wa idza qila ansuzu fansuzu. Barulah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Apa terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian diminta untuk melonggar-longgarkan tempat ya di dalam sebuah majelis, kan, longgarkan. Maka Allah akan melonggarkan kalian. Melonggarkan itu bukan melonggarkan tempat, tapi melonggarkan hati, rezeki. Kenapa? Itu pelajaran etika dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah aturan Allah kepada manusia. Kita untuk ilmu di majelis ya kan, kita longgarkan dia demi orang lain kita berikan. Padahal kita nggak belum tentu kenal sama orang itu ya. Wa idza qila fansuzu, kalau wa idza qila suzu fansuzu, kalau sudah berdiri, itu kan artinya taat pada komando. Iya. Ada etika sosial yang kita taati. Barulah Allah berjanji ya fa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi akhlak yang tinggi, yang berbudi tinggi tadi ya, lalu berbadan sehat, kita bisa datang majlis kan kalau badan sehat, baru dapat ilmu. Itu sesuai moto Gontor yang tadi saya sampaikan, betapa berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berilmu tadi, baru kita berpikiran bebas. Kita baru berpikiran bebas kalau ada 3 fondasi yang sangat kuat. Karena itu, pemirsa dimanapun Anda berada, apalagi Anda generasi muda, ya generasi milenial, generasi Z misalnya, perbanyak ini. Ini kesempatan yang luar biasa. Era Anda adalah era ilmu, karena artificial intelligence terbuka di mana-mana. Ya, Anda selalu membawa perpustakaan lewat handphone yang kalian bawa kemanapun. Kalau Anda gunakan ini secara baik, Anda akan menjadi orang cerdas. Tapi kalau Anda salah gunakan tadi, Anda bisa belajar ilmu sihir di handphone dan Anda akan menjadi penyihir. Tapi kalau Anda belajar ilmu sihir untuk diri sendiri, setiap kali Anda datang serangan sihir, Anda terlindungi dari sihir. Kenapa? Karena ilmu, karena iman. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak nih Ya. Pak Kiai. Semoga apapun yang disampaikan tadi bermanfaat khususnya Amin. bagi saya dan bagi sahabat semuanya, dan Pak Kiai diberikan kesehatan, Amin. perlindungan dan berkah umurnya. Nah, untuk sahabat energi iman semuanya, semoga puasanya lancar terus ya. Jangan lupa berbuka puasa dan tentunya jangan pernah lewatkan nih program ini yang ditunggu-tunggu, bukan? Apalagi kalau bukan program energi iman. Wassalamualaikum